Einstein berkata, jika otak manusia berkembang penuh, maka akan menjadi Tuhan. Semua orang tumbang sekali anggap. Semua orang tidak dapat menyentuhnya. 24 jam sebelumnya, dia adalah manusia normal. Lucy sangat suka berdugem. Lalu dia dibohongi pacarnya untuk membantunya mengantar barang, tapi pacarnya mati ditembak. Dia pun ditangkap ke kamar bos gangster Korea. Dia melihat mayat berdarah di lantai. Bos itu mencuci tangannya dengan alkohol. Lucy ketakutan, otaknya hanya 7%. Semua ketakutan berpancar di wajahnya. Bos gangster memasukkan obat biru ke dalam tubuhnya. Dia dibawa ke ruang tertutup. Pria tato itu terus menyentuhnya. Lucy yang melawan langsung dihabisi pria itu. Perutnya terus ditendang. Pria itu pun ditarik keluar oleh temannya. Perut Lucy berdarah. Obat yang dimasukkan mulai bekerja. Matanya menjadi biru. Sel biru terus berpancar dalam tubuhnya. Dia mulai tak terkendali dan tempel di atas langit. Bahkan mengapung di udara. Otaknya sekarang meningkat 20%. Ekspresi Lucy menjadi dingin seperti tak terjadi apa-apa. Datang seorang pria yang ingin bermacam dengannya. Lucy menggodanya datang dan langsung menghabisinya. Dia keluar dengan pistol di tangannya dan menembak 5 orang dalam 1 detik. Lucy yang kelaparan pun makan. Ambil peluru di bahunya, keluar dari rumah itu dan pergi ke rumah sakit. Saat melihat keluar, dia menyadari indera pendengarannya menjadi tajam. Data translate otomatis grup Mandarin jadi Inggris masuk ke ruang operasi dan melihat Siti. Langsung menembak mati pasien. Dia berkata tumor pasien itu sudah menyebar, tidak dapat tertolong. Lucy menyuruh dokter mengeluarkan cairan di tubuhnya. Dokter ingin membiusnya tapi ditolak. Lucy menelpon ibunya dan berkata, dia dapat merasakan semuanya. Terakhir dia berkata, aku mencintaimu. Lucy menangis. Ini adalah terakhir kali dia berekspresi sebagai manusia. Lucy pun mencari bos gangster Korea, mengambil pistol di kedua tangannya, dan membunuh semua anak buahnya. Lucy menembak orang di dalam dengan penglihatan tembusnya. Lucy menancap lengan bos itu dengan pisau. Dia menekan dalinya untuk mendapat semua ingatannya. Akhirnya Lucy tahu lokasi cairan yang tersisa. Lucy pulang ke rumah membuka laptopnya dan menemukan ilmuwan otak terhebat namanya Sam. Dia menelpon ilmuwan dan berkata dirinya membaca semua hasil penelitiannya sebanyak 6.374 halaman. Sam tidak percaya dan menganggapnya bercanda. Lalu TV pun dinyala. Lucy berkata padanya dia dapat mengontrol tubuh orang, bahkan elektromagnetik, laptop, telepon, dan radio. Sam pun melongo. Lucy berkata hal yang diketahuinya semakin banyak tapi semakin tidak tahu. Sam berkata inti dari pengetahuan adalah transmisi. Jika kamu tidak tahu harus bagaimana, maka sebarkan keluar. Lucy berkata dia tak dapat bertahan selama 24 jam. Dia harus sampai di rumah Sam dalam 12 jam. Otak berkembang menjadi 30%. Lucy mengubah rambut kesukaannya. Dia menelpon polisi Prancis dari Cina. Langsung memanggil namanya dan menyebutkan benda di sekitarnya. Dia menyuruh polisi menangkap 3 penjahat. Di wajah mereka seketika muncul. Cara dia bermain laptop membuat orang sekitarnya melongo. Lucy sudah menguasai semua pengetahuan manusia. Otak berkembang menjadi 40%. Saat minum alkohol, Lucy melihat giginya di dalam. Dia mengeluarkan 3 gigi saat batuk. Tangannya mulai berubah menjadi debu. Dia mencoba menahannya tapi tak berguna. Dia masuk ke toilet melihat wajahnya yang berubah. Lucy langsung memakan obat yang tersisa. Otaknya berkembang menjadi 50%. Saat Lucy keluar dari kamar rapat, dia langsung ditodong pistol oleh polisi. Seketika semua orang tumbang. Tersisa Ben, dia pun meletakkan pistolnya. 3 penjahat yang ditangkap polisi bersiap untuk mengambil cairan di tubuh mereka, tapi dibunuh oleh bos gangster. Mereka mengambil cairannya. Lucy datang ke rumah sakit dengan Ben. Mereka menodong pistol pada Lucy. Otaknya meningkat menjadi 60%. Bisa mengontrol gravitasi manusia. Lucy membuat mereka semua menggantung. Satu sentakan membuat pria itu melayang. Dia mengambil kotak cairan itu. Sama organisir para ahli otak di dunia. Ada seorang pria yang curiga dengan Lucy. Dia menyuruh Lucy buktikan. Lucy menaruh tangannya di bahunya dan mengatakan ingatan menyakitkan. Bos gangster menemukan Lucy. Lucy yang menyadari langsung menyuruh Ben menghalangi. Dia menunjukkan kemampuannya pada mereka.
Dia merubah tangannya, bahkan berkata 1 tambah 1 tidak pernah sama dengan 1. Tidak ada angka dan huruf di dunia. Kita yang menerjemahkan keberadaan kita sendiri. Manusia telah menciptakan standar mereka sendiri, sehingga tidak pernah bisa memahami hukum otoritas tertinggi. Sam bertanya, apa hukum yang sebenarnya? Lucy menjawab waktu. Contohnya sebuah mobil melewati jalan tol. Jika kecepatannya terus menambah, maka mobil itu akan hilang. Bagaimana kita membuktikan mobil itu ada? Hanya waktu yang membuktikan mobil itu ada. Waktu adalah satu-satunya pengukuran. Waktu bisa membuktikan keberadaan materi. Tidak ada waktu, tidak ada keberadaan. Kondisi di luar sangat kacau. Brand masuk ke dalam berkata dia tak dapat menahannya lagi. Lucy menyuruh Jameson memasukkan sisa cairan, meningkatkan otak sampai 100%. Mulutnya mengeluarkan cahaya. Otaknya mengembang menjadi 70%. Warna kulitnya berubah dan menjadi panjang. Otaknya meningkat menjadi 90%. Lucy sampai di Menara Eiffel. Sampai lagi di tepi jurang. Kali ini di jalanan ramai. Waktu berhenti dengan belayan tangan, kembali berjalan dengan belayan tangan, datang di masa Romawi, dan juga masa suku, lalu masa dinosaurus. Terakhir, dia bertemu dengan seekor kera dan menyentuh jarinya. Lucy pun terbang keluar bumi. Dia melihat kehancuran dan kelahiran bumi. Otak meningkat 99%. Saat mau ditembak, semua sel menjadi satu meningkat menjadi 100%. Lucy menghilang, hanya tersisa Hills dan Pangeran. Bus itu ditembak oleh Ben. Komputer yang ditinggalkan Lucy melemparkan tentakel, mengeluarkan flashlight. Tak mengambilnya. Ben bertanya kemana Lucy. Bunyi telepon berdering dan tertulis, aku dimanapun.